setelah sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengenalan komen-komen dasar pada AutoCAD, sekarang di sini kita akan belajar tentang dimensi. Dimensi itu apa sih? Dimensi itu adalah ketika kita pengen tahu nih ukuran suatu garis, baik panjang, lebar, maupun sudut, itu berapa, biasanya akan digambarkan dalam bentuk suatu dimensi. Oke, contoh gampangnya gini. Contoh gampangnya adalah kita buat garis secara acak, misalkan seperti ini. Lalu kita pengen ukur nih panjangnya berapa. Kita bisa ukur dengan cara menggunakan, misalkan kita ukur dulu seperti ini. Ada komennya sendiri, tapi nanti kita akan belajar komennya setelah ini. Nah, misalkan seperti ini, 39,93. Jadi kan kita sudah menggunakan satuan yaitu cm ya. Berarti panjang garis ini adalah 39,93 cm. Permasalahannya adalah apakah simbol ini itu benar digunakan pada gambar sipil. Lalu ada beberapa ketentuan yang akan kita setting. Cara settingnya seperti apa? Kita bisa ketik D spasi. Nah, muncul seperti ini. Kita buat dulu yang baru. Kita bisa pilih new. Ya, kita bisa namakan terserah teman-teman. Misalkan namanya apa, terus kita bisa copy dari yang ISO 25 ini. Kita copy dulu, setelah itu kita ubah-ubah. Tekan continue, lalu nah ini kita bisa ubah-ubah ya. Kita ubah-ubah mau seperti apa. Untuk yang line ini teman-teman bisa menyesuaikan. Misalkan kalau ini udah jelas, karena nanti ketika kita menggunakan dimensi itu, ini ukurannya untuk puluhan senti ya, masih oke. Tapi nanti kalau misalkan ukurannya di bawah 10, apakah nanti kecilan atau gimana, nanti disesuaikan lagi ya teman-teman ya. Terus kalau satuannya misalkan ukurannya dalam meter atau berarti ratusan senti, itu gimana caranya biar terbaca? Teman-teman bisa setting di sini, tinggal sesuaiin aja. Kalau simbol and arrow-nya ini teman-teman bisa menggunakan oblique ya, karena ini yang bisa kita pakai kalau di sipil. Oke. Lalu untuk teks kita menggunakan ISO standar. Ya, ada perbedaan sedikit. Misalkan kalau horizontal seperti ini, kalau kita ISO standar itu semuanya mengikuti mengikuti dari arah panah ini. Lalu letaknya itu text placementnya kita taruh semuanya di center. Nah, jadi tepat di tengah-tengah dari setiap dimensi. Lalu kita cek lagi. Ini ada decimal, di sini ada precision, yaitu berapa angka di belakang koma. Ya, jadi ini bisa teman-teman atur berapa angka di belakang koma. Terus itu dulu. Kita coba lihat. Setelah ini kita tekan OK. Tapi kita jadikan set current, close. Kita buat di bawahnya deh sebagai pembanding. Seperti apa hasilnya? Nah, seperti ini. Ya. Ini teman-teman bisa sesuaikan nanti. Kalau misalkan mau sesuaikan kembali ke D, cuman saranku setiap kita misalkan ini dimensi A ini khusus untuk ukuran 50 sampai berapa ratus sampai 100 cm lah katakanlah. Karena nanti ketika di atas 1 meter nanti teks akan terlalu kecil untuk digambar. Bikin lagi yang baru, new dan pokoknya disesuaikan lah. Oke. Nah, itu untuk setting dimensi seperti itu. Lalu sekarang ini kita hapus. Dan biasanya jangan lupa kalau misalkan kita di AutoCAD itu biasanya kita bikin sendiri ya, kita bikin sendiri layer. Itu namanya khusus, yaitu adalah dimensi. Oke, setelah itu kita akan bahas tentang
Cara membuat dimensi gimana sih Mas? Tadi kan kita ada settingannya ya. Settingannya juga sebetulnya bisa teman-teman cari sendiri, pokoknya otak-atik sendiri, karena itu nanti sesuai dengan gambar teman-teman. Kira-kira cocok atau enggak? Pertama, ketika kita ingin menghitung dimensi dari suatu garis lurus, caranya gimana sih? Tekan DLI, dim linear, ya. Karena dia itu lurus linear, tekan spasi, lalu tekan titik ujung sini, lalu ujung kedua, lalu naik ke atas. Maka panjang garis ini 52,64 cm. Lalu untuk panjang aktualnya mungkin ada koma-koma di belakang dua angka ini. Teman-teman bisa cek di tekan PR ya. Tekan PR atau kalau buka properties, lalu klik garisnya. Nah ini panjangnya 52,64 juga. Tadi karena kita menggunakan units yang UN ya. UN kita 0,00. Coba kalau kita ubah jadi 0,0000, kita lihat. Nah, terlihat di sini kalau panjangnya 52,6384. Tapi karena tadi di style kita itu pembulatan dua angka di belakang koma, maka jadinya 52,64 seperti itu. Oke. Itu untuk DLI. Lalu sekarang misalkan ada garis tapi kayak gini nih. F8 nya kita matikan. Nah, seperti ini. Itu gimana ya cara ngukurnya ya? Apakah bisa pakai DLI? Kalau kita pakai DLI dari sini ke sini, nah jadinya kayak gini nih, atau enggak jadinya kayak gini. Nah, apakah kita harus pakai Pitagoras dulu untuk menentukan ininya panjangnya berapa? Enggak, ada rumusnya sendiri, yaitu adalah DAL, dim align, DAL. Lalu teman-teman bisa klik dari ujung garis ini ke ujung garis ini, lalu dia akan membuat suatu dimensi yang sejajar ya, itu dimensi align. Berikutnya ada sudut. Kita bisa menggunakan ini lagi deh. Untuk sudut itu gimana sih cara menghitungnya? Jadi aku pengen tahu nih, ini berapa sih sudutnya. Nah, teman-teman bisa klik DAN, dim angular ya, spasi, lalu kita pilih garis yang pertama, kita pilih garis yang kedua. Oh iya, mohon maaf, aku agak lupa karena ini kita sebenarnya dari awal settingannya adalah satu garis ya. Jadi kita harus bikin garis lagi supaya kita tahu nih sudutnya berapa. Menyalakan F8. Oke. Kita nggak peduli panjangnya mereka berapa, karena yang kita pengen tahu adalah sudutnya. Kita klik DAN di manular, lalu kita klik garis pertama, kita klik garis kedua. Nah, muncul deh. Sudutnya adalah 37 derajat. Oke. Lalu kalau misalkan kita bikin suatu circle, ada suatu circle tapi ukurannya nggak tahu nih kita berapa ya kan. Tadi aku nggak tahu berapa, nggak lihat berapa ukurannya. Caranya gimana sih Mas? Kita klik DRA, dim radius, lalu kita klik lingkarannya. Kita dapat bahwa jari-jarinya itu adalah 33,43. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan ya, mau taruh di mana. Mau taruh di nah ini kalau misalkan pengen tengah-tengah, tapi panjangnya itu 33,43 jari-jarinya. Seperti itu. Tapi ini kasusnya jarang dipakai ya. Paling sering 3 dim tadi. Oke, jadi itu sekilas materi tentang dimensi, dan dimensi itu pasti akan dimasukkan ke dalam gambar.